wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan wawancara Salah satu UMKM di Bazar Cultivar 17. Simak videonya sampai akhir ya. Ini Bu. Iya, Dek. Kebetulan saya Ahmad Nurdiansyah dari Universitas Bengkulu jurusan akuntansi. Jadi di sini kami mewawancarai maaf pertama saya Ibu, nama saya apa? Nama usahanya Cemilan Bohai. Cemilan Bohai. Iya. Jadi di sini kami mau bertanya mengenai usaha Ibu tentang terkait dengan perlindungan konsumen. Boleh. Untuk pertama, mulai kapan Ibu berjualan usaha ini? Usaha ini berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun hingga saat ini Bapak. Iya, ini satu. Nengok lah. Terus bagaimana Ibu memastikan ST yang Ibu jual itu aman dikonsumsi dan memenuhi standar yang berlaku? Atau Ibu punya sertifikat? Ya, kebetulan kalau sertifikat halal ini kan baru dibuat di dalam masa proses. Makanya udah juga dibuat untuk dalam Malika Bazar Unit juga kan. Nanti kita itu dibantu untuk membuatkan sertifikat halal juga. Untuk tadi dan tanggal 28 ada bantuan dari sana juga, gratis juga kan. Terus untuk cara apa tadi pertanyaan tadi bagaimana? Ibu memastikan ST yang Ibu Ya, jual bagaimana aman. SS-nya? Saya jual kan banyak S ya, nggak kecuali ada ST, ada es jeruk, ada kadang-kadang namanya juga es mangga, es susu sendiri. Ya, bagaimana saya menjaganya? Karena gini, saya juga memakai bahan-bahan yang asli, seperti gulanya emang gula dari pemanisnya itu emang gula yang asli. Gitu. Nah, baik tehnya sendiri juga kita rakit sendiri. Dibuat sendiri pasti aman. Iya. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan kualitas es yang Ibu jual itu tetap terjaga dari proses pembuatan hingga penjualan? Ya, pertama tempat yang kita pakai dari tempat yang kita pakai sendiri dulu ya. Tempatnya kita ya harus bersih, harus higienis dulu. Terus dari pembuatan bahan-bahannya sendiri juga, ya kita pakai beberapa bahan-bahan yang asli gitu. Jadi ya yang bahan campuran yang lain. Kayak misalnya, kalaupun susu emang kita pakai susu murni atau susu yang kayak Indomil kayak gitu, cuman kalau campuran gula atau pemanisnya itu untuk gulanya sendiri emang gula yang asli kita buat. Oke, itu sehingga konsumen tidak sampai ya ada nanti sakit perut ataupun gimana kalau ada campur-campuran lain kayak insya Allah seperti itu dalam cara pembuatan. Memang nggak salah-salah ya Bu. Kemudian Bu, gimana Ibu menentukan harga jual usaha itu? Apa udah menentukan, mempertimbangkan biaya produksinya, udah mempertimbangkan keuntungannya dan daya beli konsumen itu sendiri? Ya, itu sudah dipikirkan dari awal ya. Sebelum kita jualan ini kita harus tahu namanya RAP dulu. Ya, jadi penjualan ya kita harus tahu. Jadi es kan tidak esnya aja, jadi ada untuk tempat esnya, ada pipetnya, ada sebagainya. Jadi ya kita hitung dari semuanya itu ya harus ada keuntungan di diri kita. Jadi itu tidak-tidaknya dengan harga 5.000, semuanya harga dengan 5.000 itu mudah-mudahan harganya juga cukup terjangkau dan untuk kami pedagang ya sudah dapat untung, Memberikan keuntungan dan memberikan keuntungan.
Lalu Bu, gimana Ibu menangani situasi kalau misalnya ya Bu, ada konsumen yang komplain mengenai usaha Ibu ini? Ya, kalau ada yang komplain tergantung ya. Misalnya komplainnya apa kemahalan, misalnya tadi tanyain. Ya paling kita jelasin juga sama konsumennya. Maaf Ibu ya, karena yang kita pakai ini bahannya bukan bahan yang manis buatan gitu, seperti itu. Kalaupun misalnya dia komplain apalagi misalnya rasa, baik itu ya namanya kita juga penjual kan tidak sama dengan rasa mereka yang mereka inginkan atau kurang manis sedikit. Tapi setidak-tidaknya dengan komplainan konsumen itu menambah kita hebat, benar. Bukan kita marah ke konsumen, setidak-tidaknya kita bisa untuk kita maju sendiri gitu. Tapi alhamdulillah selama ini sih masih aman-aman. Masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus untuk pertanyaan terakhir, misal nih Bu, kalau masih ada sisa itu dikemanain? Alhamdulillah kalau selama ini sih kalaupun ada sisa-sisa dikit-dikit kayak gini pasti kita buang. Karena gini, apapun yang sudah diaduk dalam itu kan tidak bertahan lama. Pasti nanti kan kalau disisa walaupun untuk besok pagi pun nggak dibuang. Pasti harus dibuang. Itu dibuang. Itu harus dibuang. Itu resiko untuk para ya kami ya pedagang karena resikonya itu harus seperti itu kita buang. Jadi untuk besok dia lebih fresh. Yang kita jual lagi yang fresh, jadi nggak pakai yang kadang kan baru buat misalnya udah habis buat baru misalnya itu juga nggak sisa pasti kita buat sisa. Walaupun buatnya kata kita sore hari ya gitu kan bisa lah untuk besok pagi nggak kita pakai kecuali batu es. Kecuali batu es, karena batu es sama mana? Iya, gitu. Nah, itu aja sih Bu pertanyaan dari kami. Makasih ya Bu. Baik, Bu, sama-sama ya. Intro dulu deh sih. Wawancara. Kamu yang fotografer masuk nih. Taufik. Taufik namanya. Dari kelas berapa? Bye bye. Miru. Aku pernah di akuntansi.